Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mukhtar selaku dosen pengajar Sistem Pengendalian Manajemen. Saya ingin presentasikan tugas bab 2 yang berjudul Proses Pengendalian Manajemen. Yang pertama ada pengendalian anggaran dan analisis varians. Anggaran adalah rencana operasional terperinci untuk periode tertentu di masa depan. Pengendalian anggaran mengacu pada prinsip, prosedur, dan praktik untuk mencapai tujuan melalui anggaran dan laporan anggaran. Pengendalian anggaran merupakan metode manajemen yang penting untuk mengendalikan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Pengendalian anggaran mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, penyusunan anggaran. Yang kedua, untuk mencapai perbandingan angka anggaran yang berkelanjutan. Yang ketiga, anggaran direvisi untuk memperhitungkan keadaan yang berubah. Adapun administrasi pengendalian anggaran, yang pertama penetapan tujuan. Tujuannya ialah anggaran adalah rencana untuk mencapai tujuan dan lebih baik untuk mendefinisikan dengan sangat tepat. Yang kedua, membangun pusat anggaran. Pusat anggaran adalah bagian dari organisasi bisnis yang didirikan untuk mengendalikan anggaran. Yang ketiga, masukkan catatan akuntansi yang sesuai dan kompilasi. Departemen akuntansi menyediakan data untuk membuat perkiraan. Keempat, perumusan bagan organisasi anggaran. Bagan organisasi adalah peta yang menggambarkan fungsi dan tanggung jawab setiap anggota staf manajemen. Kelima, membentuk komite anggaran. Di perusahaan kecil, akuntan biaya bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran, tetapi di perusahaan besar, komite anggaran ditunjuk untuk tujuan ini. Yang keenam, penyusunan manual anggaran. Ini adalah dokumen atau jadwal atau buku peraturan yang menjelaskan tanggung jawab personel yang terlibat dalam persiapan harian, formulir, dan catatan yang diperlukan untuk pengendalian anggaran. 7. Tingkat aktivitas. Menetapkan tingkat aktivitas normal sangat penting karena merupakan dasar dari anggaran. 8. Memilih periode anggaran. Periode yang dicakup oleh anggaran disebut periode anggaran. 9. Mencari faktor penganggaran utama. Anggaran harus dirumuskan di sekitar faktor anggaran utama perusahaan. 10. Alokasi biaya anggaran. Ditentukan biaya yang diharapkan dari pusat anggaran dalam jangka waktu tertentu, relatif terhadap tingkat kegiatan yang dicapai oleh pusat anggaran. 11. Eksekusi anggaran dan catatan kinerja aktual. Salinan dari total porsi anggaran yang sesuai dari masing-masing departemen di area kegiatan yang relevan didistribusikan kepada masing-masing orang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan. Ke-12, analisis dan pelaporan varians anggaran. Varians adalah perbedaan antara hasil yang direncanakan dan hasil aktual yang diukur dalam mata uang. Berikut elemen keberhasilan sistem pengendalian anggaran. Yang pertama ada tujuan. Semua rencana memerlukan penetapan tujuan karena rencana hanyalah sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Tujuannya adalah akhir. Yang kedua ada pengetahuan tentang perilaku biaya, yaitu sangat penting untuk memahami model biaya perusahaan. Analisis laba volume biaya adalah alat yang berguna untuk latihan penganggaran karena membantu memahami perilaku biaya. 3. Peramalan kegiatan usaha yang akurat. Peramalan merupakan proses prasyarat dalam proses penganggaran. Ini bukan hanya titik awal, tetapi juga penting untuk anggaran yang akurat. Dimungkinkan untuk memprediksi aktivitas di dalam dan di luar organisasi. Perusahaan perdagangan membutuhkan peneliti pasar yang kompeten untuk secara akurat memprediksi faktor eksternal. Yang keempat ada koordinasi kegiatan usaha. Anggaran mengordinasikan semua anggaran individu menjadi satu kesatuan rencana, karena setiap anggaran memiliki dampak tertentu terhadap anggaran lainnya. Yang kelima ada pendidikan. Manajer di semua tingkat harus dididik tentang kegunaan anggaran dan harus mengajari semua orang peran yang harus mereka mainkan dalam merencanakan dan mengendalikan anggaran ini. Keenam, mengomunikasikan anggaran. Keberhasilan rencana anggaran terpadu bergantung pada mengkomunikasikan anggaran pribadi kepada unit-unit yang berbeda dalam organisasi. Selanjutnya, penerimaan dan kerjasama. Anggaran yang berhasil juga mengharuskan mereka yang harus melaksanakannya menerimanya.
Yang ke-8 ada fleksibilitas yang wajar. Rencana anggaran harus mencakup fleksibilitas yang wajar. Juga harus diingat bahwa terlalu banyak fleksibilitas dan terlalu banyak kekakuan tidak diinginkan. Karena terlalu banyak fleksibilitas akan melemahkan pengendalian, biaya anggaran pun akan habis. Yang 9 ada dukungan sistem memadai. Ini terutama dari akuntansi dan perlu untuk memastikan bahwa catatan dan prosedur yang cukup untuk menyelesaikan tugas yang ada. Oleh karena itu, anggaran harus dikaitkan dengan sistem akuntansi dalam definisi yang sama dan cara yang lain. Yang terakhir, menyediakan kerangka evaluasi. Anggaran menyediakan dasar untuk mengevaluasi kinerja departemen yang berbeda. Jenis anggaran ada 3. Yang pertama ada fleksibel, yaitu anggaran fleksibel, anggaran dinamis yang dirancang untuk berubah berdasarkan tingkat aktivitas. Ini juga disebut anggaran variabel atau anggaran rasio geser. Yang kedua ada rumah tangga nol atau ZBB. Secara umum, penyusunan anggaran fungsional didasarkan pada data anggaran tahunan sebelumnya. Basis nol berarti anggaran nol sebagai titik awal. Yang ketiga ada kinerja. Anggaran kinerja dirancang untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mempertimbangkan tujuan khusus dan organisasi umum. Analisis varians. Analisis varian adalah proses menganalisis varian dengan menguraikan varian total menjadi identitas yang lebih kecil, sehingga tanggung jawab varians dapat dengan mudah ditunjukkan. Dan dalam proses analisis, jika beberapa individu ditemukan bertanggung jawab atas variasi, itu disebut variasi terkontrol. Pengendalian pemasaran dan distribusi. Pengendalian pemasaran adalah proses di mana manajemen menghasilkan informasi tentang kinerja pemasaran bisnis yang relevan. Dua bentuk utama kontrol adalah yang A, mengontrol distribusi yang efektif dari upaya pemasaran. Yang B, perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang sebenarnya. Pemasaran sebagai area fungsional manajemen yang penting, memerlukan sistem kontrol untuk memantau proses pemasaran dan juga untuk memastikan implementasi yang aktif dari rencana pemasaran organisasi. Di atas diberikan tabel memberikan gambar jelas tentang 4 jenis kontrol yang diperlukan untuk mengelola aktivitas pemasaran dalam suatu organisasi. Pengendalian strategis. Tujuannya di sini adalah untuk memeriksa apakah strategi yang dikembangkan untuk kampanye pemasaran telah dijalankan dan diterapkan dengan benar dan apakah hasil yang diharapkan telah tercapai. Oleh karena itu, pebisnis yang cerdas berharap untuk melakukan audit pemasaran secara teratur, melakukan evaluasi yang teratur, komprehensif, dan sistematis terhadap operasi pemasaran organisasi, dan secara khusus menganalisis lingkungan pemasaran dan kondisi bisnis organisasi, kegiatan pemasaran internal. Oleh karena itu, pengendalian strategis membantu perusahaan memahami perubahan skenario pemasaran perusahaan, membantu mencegah kegagalan produk, dan memanfaatkan potensi pasar produk perusahaan. Rencana pengendalian. Rencana tahunan berfungsi sebagai standar di mana kinerja aktual perusahaan dapat dibandingkan untuk menemukan penyimpangan jika ada. Penjualan, pendapatan, dan pangsa pasar adalah standar kuantitatif yang membantu kinerja pemasaran perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan alat berikut untuk memverifikasi implementasi rencana. Yang pertama, analisis penjualan. Kedua, analisis pangsa pasar. Yang ketiga, rasio biaya penjualan pemasaran. Yang keempat, analisis keuangan. Yang kelima, analisis kartu nyeri berbasis pasar. Kontrol distribusi. Tujuan dari pengendalian distribusi adalah meminimalkan biaya yang terlibat dalam melakukan kegiatan ini. Manajer yang membidangi kegiatan distribusi juga bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran distribusi. Oleh karena itu, Anda harus mendapatkan data biaya masa lalu yang terkait dengan biaya distribusi. Ini akan membantu Anda memperkirakan biaya masa depan yang terkait dengan biaya distribusi. Struktur biaya sistem distribusi tenaga listrik dapat dinyatakan dengan persamaan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. D sama dengan T plus FW plus VW plus S. D ialah total biaya distribusi, T ialah total biaya transportasi,
FW ialah biaya perumahan gudang tetap, VW biaya perumahan gudang variabel termasuk persediaan, dan S ialah biaya penjualan yang hilang karena keterlambatan pengiriman rata-rata. Kontribusi laba masing-masing saluran distribusi diketahui oleh untuk mengidentifikasi saluran distribusi yang efektif. Pada semua saat, efektivitas tindakan pengendalian biaya harus dipantau untuk memastikan hasil terbaik dari upaya yang diambil untuk pengendalian pemasaran dan distribusi. Oke, sekian presentasi tugas saya bab 2. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.